Belajar bersama Mas Kim. Dalam konteks kepemimpinan di bisnis kantoran, jaringan, apapun itu, terdapat dua tipe kepemimpinan. Nah, tipe pemimpin yang bagaimana nih ya? Tipe yang sering dibandingkan. Apa itu? Pemimpin penjaga penjara dan pemimpin penjaga pantai. Wih, kelihatannya seru banget ya. Nah, ini masing-masing memiliki gaya dan pendekatan yang sangat berbeda, teman-teman, dalam memimpin sebuah tim. Dan gaya kepemimpinan ini akan berdampak besar pada kinerja dan dinamika tim tersebut. Yang pertama nih, pemimpin penjaga penjara. Wah, serem juga nih. Definisinya nih ya, pemimpin penjaga penjara ini mempunyai tipe pemimpin yang lebih otoriter dan mengontrol. Ia memimpin dengan pendekatan yang sangat mengatur semuanya dan cenderung mengekang kebebasan tim tersebut. Pemimpin jenis ini biasanya itu fokus pada pengawasan-pengawasan yang ketat dan memastikan bahwa semua orang mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ciri-ciri pemimpin penjaga penjara. Kontrolnya ketat banget. Pemimpin ini mengatur hampir semuanya aspek pekerjaan tim dan sering memantau hasil kerja setiap anggota secara rinci. Tindakannya tegas banget. Dia menekankan pada disiplin dan ketegasan. Jika ada yang melanggar aturan-aturan atau gagal mencapai target, akan ada konsekuensinya. Karena mereka atau pemimpin itu fokus pada aturan, menyusun banyak aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua anggota timnya. Ini menjadikan kurang memberi kebebasan. Anggota tim tidak diberi banyak ruang atau waktu untuk membuat suatu keputusan. Ide-ide, gagasan, potensi itu nggak akan pernah keluar. Nah, ini contoh pemimpin penjaga penjara. Karena seorang pemimpin di bisnis apapun yang menerapkan gaya ini mungkin mengharuskan anggotanya untuk pekerjaan tertentu dengan cara yang spesifik. Nah, ini seperti mengharuskan semua presentasi harus dilakukan dengan skrip tertentu dan tidak boleh beda. Tidak boleh ada variasi apapun. Cuplaknya ini. Nah, ini memberikan pengawasan sangat ketat banget ya terhadap kinerja setiap anggotanya. Dan sering mengadakan rapat untuk memastikan semua langkah-langkah itu diikuti sesuai prosedur atau tidak. Nah, ini bisa memberikan sanksi. Sanksi atau peringatan keras jika ada anggota yang tidak mencapai target yang akan ditetapkan. Biasa di luar ini ya. Dampak memimpin penjaga penjara dalam bisnis jaringan atau kantoran apapun itu. Tapi positifnya dapat menciptakan tim yang sangat disiplin dan terstruktur. Anggota tim mungkin lebih mudah dipantau dan diarahkan jika mereka kurang berpengalaman. Nah, ini dapat menghasilkan hasil jangka pendek yang baik, terutama dalam situasi yang membutuhkan kontrol yang ketat. Apa sih negatifnya, Mas? Gitu kan. Nah, ini menciptakan rasa ketidaknyamanan dan tekanan pada anggota tim yang dapat menurunkan kreativitas dan motivasi. Mas Kim pernah mengalami nggak? Oh, pernah. Tapi itu bagian masa lalu yang saya harus berubah. Saya harus mempunyai pemimpin yang kedua ini nanti. Anggota tim mungkin merasa tertekan dan tidak diberi ruang untuk berkembang atau mengambil inisiatif. Nah, resiko turnover ya, atau anggota tim yang merasa tertekan dan kurang dihargai. Nah, ini dapat menyebabkan anggota tim hanya bekerja untuk memenuhi ekspektasi dan bukan karena dorongan intrinsik atau tujuan jangka panjang. Nah, yang kedua ini adalah
pemimpin penjaga pantai. Nah, definisinya apa sih? Pemimpin penjaga pantai adalah tipe pemimpin yang lebih berfokus pada memberikan dukungan, bimbingan, dan kebebasan kepada anggota tim. Fleksibel. Ia lebih banyak bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi tim untuk berkembang, mengatasi tantangan, dan meraih tujuan mereka dengan cara yang fleksibel dan mendukung. Apa sih Mas ciri-ciri pemimpin penjaga pantai gitu kan? Seorang pemimpin itu selalu mendukung dan memberdayakan, mengempowering. Pemimpin ini percaya pada kekuatan anggota timnya, dipercaya, memberikan kebebasan, bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan memberi pembimbingan, bukan mengontrol. Daripada mengontrol setiap aspek, pemimpin ini memberi bimbingan yang lebih bersifat memberi arah dan membantu saat dibutuhkan. Nah, ini mengutamakan kolaborasi, mengutamakan tim. Pemimpin jenis ini mendorong kerjasama dan saling mendukung di antara anggota timnya. Sifatnya fleksibel. Fleksibilitas, memberi kebebasan kepada anggota tim untuk menentukan cara mereka bekerja selama tujuan tim itu tercapai. Misal, pemimpin penjaga pantai ini, seorang pemimpin bisnis apapun atau bisnis kantoran, jaringan yang mengadopsi gaya menjadi gaya penjaga pantai. Mungkin memberi ruang yang lebih besar bagi anggota tim untuk mengatur jadwal mereka. Seperti mendorong anggota tim itu untuk menentukan cara mereka sendiri untuk melakukan presentasi atau prospek. Akan menawarkan pelatihan dan bimbingan, tetapi tidak memaksakan cara tertentu. Memberi umpan balik, konstruktif ketika ada masalah. Dan membantu anggota timnya mengatasi tantangan, tetapi memberi mereka kebebasan untuk mencari solusi sendiri. Apa sih dampak pemimpin penjaga pantai dalam bisnis jaringan ya? Nah, ini positifnya. Membantu menciptakan tim yang lebih kreatif. Wah, potensi itu akan keluar. Berinovasi dan dapat mengambil inisiatif sendiri. Jadi dia akan meningkatkan kepuasan dan motivasi anggota timnya karena mereka merasa diberdayakan dan dihargai, teman-teman. Nah, anggota tim lebih cenderung merasa bertanggung jawab atas hasilnya dan tidak hanya bekerja sesuai dengan tuntutan gitu. Dia akan nyaman, tim akan nyaman. Ini meningkatkan rasa kepercayaan diri dan kolaborasi antar anggota tim itu luar biasa. Negatifnya, tanpa pengawasan yang cukup, beberapa anggota tim mungkin kehilangan fokus dan tidak mencapai tujuan. Bisa menimbulkan kebingungan jika tujuan dan arahnya itu tidak jelas. Nah, resiko kehilangan kontrol atas proses ini jika ada anggota tim yang tidak berfungsi dengan baik atau misal tidak disiplin. Nah, perbandingan pemimpin penjaga penjara dan pemimpin penjaga pantai itu mempunyai aspek dalam hal pendekatan kepemimpinannya. Kalau pemimpin penjaga penjara otoriter, kontrol ketat. Pemimpin penjaga pantai mendukung, memberdayakan, memberi kebebasan. Dalam hal aspek pengawasannya, pengawasan yang ketat terhadap kinerjanya. Nah, kalau pemimpin penjaga pantai, dia akan secara pengawasannya ini minim, lebih pada bimbingan. Nah, kalau tentang kreativitas anggota timnya, kalau diurus dengan seorang pemimpin penjaga penjara, dia akan terbatas.
kreatifnya itu terbatas. Anggota tim mengikuti instruksi. Apa kata bos deh. Nah, tapi kalau pemimpin penjaga pantai, dia lebih bebas. Anggota tim dapat berinovasi. Ibaratnya itu kayak filosofi Sapulidi ya. Kelebihan kekurangan dia akan menyatukan, tim itu akan disatukan dan tidak cenderung ke divide et impera. Dia akan mengakurkan anggota timnya, kenyamanan itu, tidak membanding-bandingkan, tidak untuk memecah belah. Nah, tapi kalau pemimpin penjaga penjara itu kadang sifatnya itu untuk divide et impera. Nah, dalam hal memotivasi timnya, seorang pemimpin penjaga penjara bisa menurunkan rasa tertekan gitu tim anggotanya. Tapi kalau dipimpin oleh pemimpin penjaga pantai, meningkatkan suatu kebebasan karena dia akan merasakan diberdayakan. Nah, tentang hubungan dengan tim, kalau pemimpin seorang penjaga penjara formal dan cenderung hierarkis. Tapi kalau pemimpin penjaga pantai lebih personal dan kolaboratif. Bedanya ya. Kalau penjaga pantai, dia akan melihat kolaborasi tim tersebut. Nah, dampak jangka panjangnya bisa menciptakan hasil jangka pendek yang baik, tetapi kurang bertahan lama. Nah, begitu kalau dipimpin pemimpin penjaga penjara. Hasil pendek cepat, tapi tidak bisa untuk bertahan lama. Nah, ini teman-teman bisa membandingkan ya. Tapi kalau pemimpin penjaga pantai, dia akan membentuk tim yang solid dan mandiri dalam jangka panjang. Di sini kita ketahui dampak kepemimpinan terhadap tim yang solid. Nah, pemimpin penjaga penjara mungkin dapat menciptakan hasil yang cepat dan terorganisir dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjangnya, hal ini dapat menyebabkan anggota tim itu stres, kehilangan semangat, dan menurunnya loyalitas tim. Jangka 3 tahun, 4 tahun, itu akan bom meledak gitu. Tim akan tertekan, akan lebih cenderung untuk berhenti atau mencari peluang lain yang lebih fleksibel dan mendukung. Pemimpin penjaga pantai lebih memungkinkan tim untuk berkembang secara mandiri, meningkatkan kreativitas, dan meraih tujuan dengan cara yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kekuatan masing-masing. Nah, meskipun hasil itu jangka pendek, agak lama, bisa lebih lambat, dalam jangka panjang tim akan menjadi lebih solid, bersemangat, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini kita bisa simpulkan ya, untuk membangun sebuah tim yang solid dalam bisnis apapun, pemimpin yang lebih mirip penjaga pantai itu cenderung lebih efektif. Pemimpin jenis ini memberikan dukungan, mempercayai kemampuan timnya, dan memberdayakan mereka untuk mencapai tujuan dengan cara mereka sendiri. Potensi setiap tim ini akan berkembang, potensinya akan keluar semuanya. Nah, ini akan bisa menjaga keseimbangan antara memberikan kebebasan dan memastikan bahwa anggota tim tetap pada jalur yang benar, dengan tujuan yang jelas dan arahan yang tepat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tersenyum hari ini dan jangan lupa bahagia. Namanya juga pebisnis. Dap Top One Best.